Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji yang telah berikan rahmat kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit pantun ya, boleh ya? Si Udin memasak mie, masaknya pakai teri. Untuk menjalin silaturahmi, saya perkenalkan diri. Nama saya Sakti di RT 02. Salam hormat kepada Bapak Ustadz, Pak Haji Juli yang telah hadir. Salam hormat kepada para tokoh, Bapak Haji Yupri. Salam hormat kepada para pengurus DKM Masjid Sinai. Salam hormat bagi pengurus RT 02. Salam tercinta bagi seluruh warga Bukit Dahlia. Saya di sini mewakili dari jajaran RT 02 ingin mengajak ke seluruh warga Bukit Dahlia untuk bersilaturahmi, karena bersilaturahmi di dalam bulan Ramadan itu sangat baik, karena bulan Ramadan adalah bulan yang begitu berkah, bulan yang penuh ampunan dalam segala hal dan maupun dosa. Di sini saya diberikan waktu berapa menit, Pak? Oh, 3 menit. Nah, 3 menit saya mungkin di sini akan brainstorming atau menceritakan tentang 1 jam apa? Oh, 1 jam. Santai ya, Pak, saya nggak bisa serius. Membicarakan tentang klaster Bukit Dahlia. Alhamdulillah, Bapak Ibu, klaster Dahlia ini merupakan salah satu klaster terkomplit, Pak. Memiliki 1 masjid, memiliki 2 TPA serta TPQ yang ada di klaster Bukit Dahlia. Alhamdulillah. Yang pertama, TPA yang didirikan oleh Pak Ustadz Ansori yang bernama Kalam Ansor. Yang kedua adalah TPQ Masjid Sinai. Semoga dari bibit yang telah terjalin menjadikan Dahlia kedepannya menjadi soleh serta solehah. Amin. Lanjut ya. Dari segi olahraga kita alhamdulillah Bapak Ibu, kita memiliki dojo karate. Alhamdulillah para santri juga pada ikut dojo karate. Di sini yang belum mengikuti bisa dipersilakan, dan kita memiliki sarana dan prasarana yang sangat banyak. Ada lapangan, ada perkebunan. Yang ingin berolahraga bisa dilakukan, yang ingin berkebun bisa dilakukan. Ada peribahasa dari yang saya ambil ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan engkau kapan lagi? Yang dimaksudkan, kalau kita tidak merawat lingkungan kita, siapa lagi yang akan merawat? Mari kita semua untuk warga kita rawat, dan khususnya untuk Masjid Sinai. Ayo mari kita berbondong-bondong untuk berjamaah di masjid ini. Sekian dan terima kasih. Sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah dengar dari beberapa sambutan dari ketua RT kita. Semoga dari kami semua kita sama-sama saling bisa menjaga silaturahmi di antara tetangga dan warga Bukit Dahlia terutama. Dan di sini untuk acara selanjutnya, sambutan yang kedua yang akan dilangsung oleh Ketua DKM kita Bapak Abdul. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul di acara buka puasa dan santunan anak yatim di klaster Bukit Dahlia dan di Masjid Sinai. Insya Allah berkumpulnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, laksananya acara ini dan kehadiran keluarga Bukit Dahlia, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan donasi untuk santunan anak yatim piatu dan acara buka puasa bersama pada hari ini. Insya Allah menjalin silaturahmi agar tetap terjaga dan dapat berperan aktif dalam aktivitas keagamaan dan lingkungan di selama di bulan Ramadan dan selamanya. Alhamdulillah, kegiatan Ramadan, sholat berjamaah dan pembagian takjil tadarus Al-Quran zakat semua terwujud insya Allah, untuk salah satunya adalah sebagai memakmurkan kegiatan masjid dan dalam lingkungan di Bukit Dahlia. Akhir kalam, tak banyak kata dan ucapan, kami ucapkan kata jazakumullahu khairan jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua DKM Pak Abdul. Untuk acara selanjutnya, ini adalah untuk pembagian santunan anak yatim. Dan di sini kami minta waktunya kepada Pak Haji Jufri untuk memberikan santunan. Sallallahu Muhammad. Baris. Datanya juga tuh. Yang santri. Ustaz. Ayo Kak. Pagi. Menitnya berapa? Oh gitu aja. Ada Ustaz. Pagi kami sih kerja dulu. Yang kakak putrinya, ayo. Gak apa-apa ya. Santriwatinya. Ayo, ate. Sama kakak Fira ada. Lanjut. Gak apa-apa ya. Insyaallah. Ada berapa? Jadi wakilnya aja belum masuk. Wakilin. Ada lagi, ada berapa ini baju. Oh, ayo kakak. Jangan sih.
tindakan dari baik berupa materi, sikap, ataupun dari perbuatan dari bapak-bapak ibu untuk acara saat ini. Semoga dari hal ini semua kita sama-sama untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut untuk acara selanjutnya, kita sama-sama mendengarkan untuk kuliah kutub dari Ustadz kita, Ustadz Dharma. Shallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawat wa anzalal ma'a minal mu'sirat wa ansha'al habba wan nabat wa qaddaral arzaq wal aqwat wa athaba 'alal a'malis shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizatil zahirat alladzi hasala min nurihi wujudul kainat, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita bisa bermuajahah, berkumpul, bersilaturahim dalam rangka acara buka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan silaturahim kita ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam pembukaan tadi, Al-Fakir menyebutkan alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat. Allah itu sudah seluruhnya sudah mengatur sebaik-baiknya aturan bagi setiap yang ada, bagi setiap yang maujud. Jadi sudah ada aturannya. Hari ini hujan, tadi mendung, habis mendung langsung hujan. Itu udah ada yang atur. Di sini hujan, di sana enggak. Udah ada yang atur. Ahsan, udah paling baik. Yang ngatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di pembukaan tadi, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ahsana, yaitu yang memberikan kebaikan sebaik-baiknya, tadbiro, yang mengatur kainat, segala yang maujud. Jadi sebelum berangkat tadi hujan, di sini mungkin gak hujan, di sini udah gak hujan, di sana tadi hujan. Itu udah paling ahsan, udah paling terbaik. Allah memberikan pengaturannya yang seperti itu. Wa ataba 'alal a'mali sholihat, dan Allah akan memberikan amal bagi siapa orang yang mempekerjakan atau yang beramal as-sholihat, amal soleh, pasti akan memberi pahala. Tapi masalahnya yang kadang kita lupa, kita beramal soleh tapi salah menempatkan. Benar baik, tapi salah menempatkan. Amal soleh juga ada tingkatannya, ada marotibnya. Mana dulu yang lebih dipentingkan? Jadi harus ditimbang nih. Kita mau berbuat baik ini dengan ini, pentingan mana? Yang paling penting ini yang harus didahulukan. Karena setiap kita berbuat itu kan nanti ada pertanggungjawabannya. Setiap kita melangkah pun itu nanti akan dihisab. Kira-kira timbangannya kemana? Lebih condong kepada ini apa ke sini? Jadi harus yang lebih penting yang diutamakan. Kalau bahasa Arab itu al-muhimmah, ya udah yang paling penting pokoknya. Ini penting, ada yang lebih penting. Nah ini yang lebih diutamakan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaril junub wa sahibi bil janbi wa binis sabil wa ma malakat aymanukum. Itu marotib ayat itu adalah marotibnya bagaimana kita berbakti. Berbaktinya ke siapa dulu? Yang pertama
yang harus kita taat itu yang pertama, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu yang pertama kepada Allah dan Rasul. Tingkatan pertama yang harus kita taati. Dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ke siapa lagi yang harus taat? Wabil walidaini ihsana. Berarti kepada kedua orang tua harus taat, harus berbakti. Jangan sampai salah taat ya maksudnya. Ke teman nurut tapi ke orang tua enggak, salah. Wabil walidaini ihsana. Yang ketiganya apa? Wabil waliyatama, wabil kurba, kepada kerabat dekat dari orang tua, terutama ayah dari pihak laki-laki. Nasab. Kadang kan kita terbalik, kita terlalu baik sama mertua yang perempuan. Harusnya orang tua kita dulu yang laki-laki. Yang harus kita urus itu orang tua kita dulu. Kita menjawab orang keluarga laki-laki, ya laki-laki itu. Kita punya anak perempuan, orang tua kita tinggal di kakak kita misalnya. Walaupun kakak kita adalah lebih tua dibanding kita, dia perempuan, kita tanggung jawab untuk mengurusi orang tua kita, karena tanggung jawabnya ada di laki-laki. Itu. Yang ketiganya adalah yang keempat, wal yatama, baru kepada anak-anak yatim kita berbuat baik. Setelah itu kepada siapa setelah anak yatim? Wal masakin, dan orang-orang miskin. Masjid urutan keberapa? Saya banyak uang nih, nyumbang ke masjid, bagusin semua. Tapi kebaikan-kebaikan itu dilupakan. Ke masjid gede, ke orang tua sedikit nyumbangnya. Atau ke masjid gede, ke kerabat yang punya hubungan saudara dengan saya. Misalnya saya punya adik sengsara, saya nyumbang, padahal adik saya butuh dana. Harus ke adik dulu. Harus ada timbangannya. Setiap berbuat baik itu harus ada timbangannya. Saya menyumbang masjid misalnya, tapi di komplek ini ada yang sedang membutuhkan, tetangga misalnya, lebih penting tetangga dibanding memperbagus masjid. Karena saya suka begitu bukan ini, apa namanya, diskusi gitu. Dengan diskusi masjid mewah, tapi penduduknya tidak makmur, terutama kalangan muslim. Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, itu dijelaskan bab tetangga. Saking pentingnya tetangga nih, saking pentingnya tetangga. Yang pertama, atadruna hakul jar. Apakah engkau tahu hak tetangga itu apa? Yang pertama, inista'ana bika a'antahu. Apabila tetanggamu meminta tolong, maka tolonglah. Kewajiban kita. Wa inistaqradaka aqradtahu. Apabila tetanggamu meminta piutang, menghutang untuk buat makan, dia gak punya buat makan, keluarganya susah makannya, aqradtahu, maka berikanlah hutang itu kepadanya. Itu kewajiban kita sebagai muslim. Terus apa lagi? Wa in marido udta, apabila dia sakit maka jenguklah, sudah biasa kalau itu. Wa in mata tabi'ta janazatahu, apabila tetanggamu wafat maka ikutilah jenazahnya sampai ke pekuburan. Sudah biasa ini. Kita sering lakukan kalau itu. Kalau utang jarang biasanya. Agak keberat. Kalau utang kita jauh susah. Padahal mah ada, bilangnya nggak ada. Biarin aja rezekinya tersusah. Kalau susah ngutangin. Yang kelimanya apa? Wala tu'dhihi, jangan sampai kau mengganggu tetanggamu dengan akhlakmu yang buruk. Wala tu'dhihi bikidrika, dan jangan kau mengganggu tetanggamu dengan bau masakanmu. Nah, buat perempuan, kalau masak bumbunya itu jangan terlalu santer, jangan terlalu banyak, kecium dosa kalau nggak dikasih tetangga. Benar. Ini memang diajarin sama Nabi, saking pentingnya tetangga. Wala tu'dhihi bikidrika, jangan kau ganggu tetanggamu dengan bau masakanmu. Berarti harus dikasih.
Terus apalagi hak tetangga? Wa inishtaroita, apabila kau membeli fakihatan, buah-buahan. Ini contohnya buah-buahan, padahal makanan dari luar yang dibawa. Mau itu makanan kering, makanan pokoknya yang terlihat lah. Fa inishtaroita fakihatan, apabila engkau membeli buah-buahan, fahdilah, maka ketika tetangga melihat engkau membawa buah-buahan itu, maka bagilah walaupun sedikit. Itu hak tetangga loh. Tetangga lihat kita bawa gendolan, bisa bawa sate atau bawa buah, lihat teman tetangga, tawarin. Walaupun nawarinnya cuma ondok, tawarin aja. Itu hak tetangga, harus ditawarin. Fa'ilam taf'al, dan apabila kamu tidak mau memberikan buah-buahan atau makanan yang telah kau beli dari luar, karena mungkin yang kita beli itu sedikit, sirron fadkhilha sirron, maka masuklah ke dalam rumahmu secara rahasia, jangan sampai ketahuan. Kalau kita kan beda sekarang, dipamer-pamerin, putar dulu, tentengan. Tidak, apalagi beli durian kecil itu harus dibagi, bahaya. Sampai kecil tetangga, ada hak tetangga loh di situ. Yang kadang kita dosa kecil itu tidak kita sadari. Fa'ilam taf'al, kata baginda Nabi, apabila kamu tidak mau berbagi karena makanan mungkin sedikit, fadkhilha, maka masuklah kau dengan buah-buahan itu, dengan makananmu itu, sirron, secara rahasia. Wala yakhruj, dan bahkan baginda Nabi itu mewanti-wanti, dan jangan sampai engkau mengeluarkan waladuka, anakmu, dengan membawa buah-buahan yang telah engkau beli keluar. Anak kita nih, kita bawa buah-buahan, tetangga nggak tahu, kita masuk rumah, anak kita dikasih, anak kita main keluar bawa buah-buahan itu, ketemu sama anak tetangga nggak dikasih, sampai sakit hati, dosa orang tuanya. Dosa. Fa inishtaroita fakihatan fadkhilha sirran. Kemudian wala yakhruj, jangan sampai engkau mengeluarkan waladuka, anakmu, laha, dengan membawa buah-buahan yang telah engkau beli, liyagidha waladahu, sehingga anak tetanggamu sakit hati karena tidak diberikan makanan oleh anakmu sendiri. Dosa kita. Jadi kalau ada anak-anak main, anak kita bawa makanan, bagi, rasain. Kalau enggak, makanan itu suruh makan di rumah. Jangan sampai tetangga, anak tetangga kita itu sakit hati. Emang itu ajaran baginda Nabi itu begitu mulia. Kan kita sekarang lupa sama ajaran itu. Betul gak? Kemudian baginda Nabi melanjutkan, di antara hak tetangga itu wala tastatil bil bina, jangan kau meninggikan bangunan rumahmu. Kalau mau bikin loteng itu jangan dulu, tahan dulu, harus ada syarat, harus ditimbang dulu. Di Islam itu harus ditimbang dulu, kebaikan ini ada madharatnya enggak, kiri, kanan, depan, belakang, harus diukur. Wala tastatil bil bina, jangan kau meninggikan bangunan rumahmu. Wayak jubur riha, sehingga tetanggamu anginnya terhalang oleh bangunanmu. Gara-gara angin doang itu ada hak angin itu tetangga. Gara-gara bangunan kita tinggi, ditinggikan, kemudian tetangga kita terhalang anginnya, hak anginnya oleh bangunan yang kita bangun. Dosa kita. Iya, nggak apa-apa, dari sini bisa. Kecuali wayak juburiha illa bi'irnihi, kecuali engkau izin dulu kepada tetangga. Saking pentingnya hak tetangga. Apalagi ngobrolin tetangga yang jelek-jelek, waduh, udah bahaya aja. Bahayanya maksudnya dosanya. Kalau lisan ini kan gak bertulang, kalau bahasa itu lisan gak bertulang. Sehingga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam hadis itu mengenai bab tetangga, wala yablughul haqqul jar, tidak akan sampai memenuhi hak tetanggamu itu illa man rahimahullah, kecuali hanya orang yang dirahmati oleh Allah.
Artinya apa? Di kalimat illa man rahimahullah itu artinya orangnya sedikit yang bisa melaksanakan hak-hak tetangga. Di antara yang tadi disebutkan, pasti ada yang lalai di antara kita. Begitu ada tetangga yang minjem uang, atau masakan, atau makanan yang sering kita bawa dari luar, atau mungkin bangunan kita yang lupa izin kepada tetangga. Belum bahaya lisan yang membicarakan tentang tetangga. Bahaya lisan itu ada 20 Pak, yang harus kita jaga nih ketika bulan Ramadan. Ada 20 bahayanya yang harus kita jaga. Mengenai bab tetangga, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bahwa di dalam hak bertetangga itu ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, dan ada yang mempunyai 1 hak. Inna minal jirani lahu man salah satu hukukin. Sesungguhnya di antara hak tetangga itu ada yang mempunyai 3 hak. Siapa yang mempunyai 3 hak itu? Yang pertama, wa huwa al-muslimu, dia adalah muslim seagama denganmu. Al-jaru, dia juga adalah tetanggamu sendiri. Dzul qurba, dan dia adalah setali sedarah denganmu. Jadi kita di sini di kompleks saya di Dahlia, ada saudara saya di sini yang satu darah. Ketika kita mempunyai harta lebih, maka yang didahulukan untuk berbuat baik adalah kepada saudara kita dulu sebelum kepada orang lain. Wa huwa lahu haqqani, dan ada juga tetangga yang mempunyai 2 hak. Wa hiya al-jaru, dia adalah tetanggamu, al-muslimu, dan dia juga sesama muslim. Dan di antara tetangga itu wa huwa haqqun wahidun, ada yang mempunyai 1 hak. Siapa dia tetangga itu? Al-jaru ad-dimi, dia tetanggamu yang tidak seiman denganmu. Mempunyai hak juga yang tidak seiman sama kita. Itu mempunyai hak untuk kita kasih kebaikan. Namanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, tidak ada musuh semua agama. Dia baik kepada semua orang, apalagi ke sesama muslim. Bahkan di satu kisah itu, ketika menjelang Idul Fitri, Sayyidina Hasan dan Husain itu curhat kepada umatnya. Siapa umatnya? Fatimah Az-Zahra. Itu menjelang mau lebaran, kemudian mengadu kepada umatnya itu, ya umat, di Madinah sudah banyak anak-anak yang dihiasi dengan baju baru, sedangkan kami tidak. Kata Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, pakaianmu sedang ditenun. Kemudian setelah menjelang 1 hari sebelum lebaran, pertanyaan itu diulang untuk kedua kalinya oleh Sayyidina Hasan wal Husain. Ya umat, anak-anak di Madinah itu sudah banyak berpakaian yang bagus, mereka sudah dihiasi dengan pakaian-pakaian bagus. Sampai kata-kata itu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menangis karena tidak mempunyai uang. Karena setiap ada uang itu lebih diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, sesama muslim maksudnya, dikasih, sedangkan dia sendiri tidak dipikirkan. Sampai segitunya tuh ajaran Islam. Kalau kita sih laksanya berapa, kita pasti mementingkan diri kita dulu dibanding orang lain. Sehingga malaikat Ridwan itu diperintahkan oleh Allah untuk memberikan, untuk menyamar sebagai pemberi pakaian kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Pas setelah Idul Fitri, maka dipakailah 2 celana, 2 baju, sorban dan imamah serta sepatu yang berwarna hitam berpasang-pasangan. Menjelang subuhnya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketemulah dengan putrinya Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Sesungguhnya pengantar pakaian itu adalah
malaikat Ridwan yang tidak rela bahwa cucuku sampai bersedih dan anakku sampai bersedih karena tidak memiliki pakaian bagus ketika perayaan hari raya Idul Fitri. Saking mementingkannya urusan orang lain yang muslim maksudnya. Apalagi ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Coba tetangga, ini acaranya apa sih sebenarnya? Acara buka puasa bersama apa? Antara santunan, santunan. Alhamdulillah kita sudah dihadiri oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita dari Al-Fat ya. Mudah-mudahan melalui keberkahan anak-anak yatim yang kita sudah santuni, kita bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Tapi itu kebaikan itu tetap harus ditimbang, harus diukur mana yang lebih penting, agar kita tidak salah langkah, tidak salah berbuat baik. Baik sih baik, tapi ada yang lebih baik, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Harus dipilih tadi sesuai dengan ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di dalam mencari ilmu. Yang pertama yang dipentingin itu adalah yang sering kita dengar itu. Yang pertama, kun aliman. Jadilah engkau yang berilmu. Ternyata nggak bisa berilmu nih. Ngajarin anak kita nggak bisa. Titip anak kita. Au muta'aliman, atau kita yang mau belajar tentang ilmu. Maksudnya ilmu Al-Quran. Kita udah gak bisa baca, belajar sama yang bisa. Anak kita gak bisa, titipin sama orang yang bisa. Au muta'aliman. Ternyata kita gak bisa juga untuk belajar karena mungkin matanya udah susah melihat Al-Quran. Au mustami'an, datang dari rumah sini masjid, dengerin orang yang ngaji. Nggak bisa juga karena budak mungkin, tapi melihat orang ke masjid ini ngapain dong pada ngaji. Au muhibban, atau di dalam hatinya mempunyai rasa cinta kepada tiga orang yang tadi. Kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, kepada orang yang sedang belajar Al-Quran, kepada orang yang mendengarkan Al-Quran, dan yang keempat, minimal cinta. Nggak bisa semua di antara tiga ini. Dia punya harta, cintanya bisa berbentuk harta untuk menyemangati orang-orang pengajar dan orang-orang yang sedang belajar Al-Quran. Wala takun khomisan, jangan sampai engkau menjadi orang yang kelima, rugi yang kelima itu. Siapa dia? Orang yang kelima udah ngajarin Al-Quran gak bisa, belajar juga gak mau, mendengarkan hadirin ngaji juga gak mau, cinta pun tidak, malah diolok-olok. Petahlah, kata begitu. Ini orang kayak gini tuh rusak, karena semuanya serba tidak. Dan ini tidak akan mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang sebagai syafaat bagi para pembacanya. Karena ini diperintahkan oleh baginda Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran oleh kalian. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu yakti akan datang ya pada yaumil qiyamah syafi'an, sebagai syafaat li ashabihi, bagi para pembacanya. Syafaat itu penggenap, teman, sahabat. Asyafu itu kan genap 2, 4, 6. Lawan katanya al-mitru, ganjil 1, 3. Jadi ketika kita dalam kesendirian, ada syafaat yang datang. Salah satunya adalah Al-Quran yang sering kita baca. Kita mau ngandelin harta, gak bisa. Harta kita ditinggalin. Kita mau ngandelin istri sama anak, gak bisa. Ditinggalin juga. Saking beratnya hari ini. Itu dijelasin di dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu saking gentingnya sahabat-sahabat kita ketika nongkrong di dunia itu kabur, nggak mau dekat sama kita. Mereka aja bingung dengan timbangan amalnya, kecuali dengan adanya syafaat. Wa ummihi wa abi, bahkan orang tua kita yang menyayangi kita ketika di dunia hari itu juga sama kabur. Wa sahibatihi wa bani, dan teman-teman kita ketika di dunia, bahkan anak yang kita sayangi juga akan kabur, menjauh dari kita. Illa Al-Quran, kecuali Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Maka dari itu, ketika ada lembaga
atau ada guru yang mengajarkan Al-Quran, maka muliakan, bantu dia agar mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Jangan sampai menjadi orang yang kelima, rusak, tidak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Walaupun Al-Quran bukan sebagai salah satu syafaatnya aja, ada 5 pemberi syafaat. Yang pertama, syafaatul uzma dari baginda Nabi. Yang kedua adalah syafaat dari malaikat. Yang ketiga adalah anak yang belum akil balik yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah guru kita sendiri, para alim ulama. Kalau nggak punya cantolan guru berat. Kalau nggak gurunya siapa nanti? Cantol ada apa namanya? Nasab keilmuan. Kalau kita nggak punya guru, nggak punya patokan, itu nggak ada pemberi syafaat, karena guru itu adalah salah satu pemberi syafaat. Yang kelimanya adalah Al-Quran. Mungkin dicukupkan karena katanya jadi itu pentingnya adalah kita harus mencintai orang yang mengajarkan tentang Al-Quran, orang yang mau belajar tentang Al-Quran, orang yang mau mendengarkan tentang Al-Quran, orang yang cinta terhadap 3 orang yang tadi, dan jangan sampai engkau menjadi orang yang kelima. Kata baginda Nabi, patahlah, rusaklah orang yang seperti ini. Ya, gimana nggak rusak, Wan? Ngajarin nggak bisa, belajar nggak mau, mendengarkan nggak mau, cinta pun nggak, malah diolok-olok diomongin. Berarti ada ketidaksukaan. Kata baginda Nabi, patahlah orang seperti ini, karena adanya sebab tidak. Udah nggak bisa, membenci lagi orang saya, enggak susah untuk mendapatkan syafaat. Karena Al-Quran nanti akan datang di yaumil akhir sebagai syafaat. Tadi apa aja pemberi syafaat? Yang pertama, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaatul uzma. Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, anak yang wafat sebelum akil balik. Yang keempat, guru kita sendiri, ya, guru kita sendiri, orang-orang yang soleh, itu akan memberi syafaat. Yang kelimanya adalah Al-Quran. Maka ketika kita susah untuk mendapatkan orang-orang yang 3 tadi, susah untuk mendapatkan orang yang mengajarkan Al-Quran, susah banget. Atau orang yang mau belajar kita bisa susah. Maka kata baginda Nabi, ada satu lagi, al-jalisus sholih khairum minal wahdah. Al-wahdatu khairum min jalisisu. Apabila susah kau bersama orang-orang yang soleh, susah ketemu. Kalau di sini sih gak mungkin karena orang soleh banyak. Maka engkau lebih baik duduk sendiri di rumah. Tapi kalau apabila banyak, justru baginda Nabi memerintahkan jalisus sholih khairum minal wahdah. Duduk bersama orang-orang yang soleh itu lebih baik dibanding duduk sendiri di rumah. Nongkrong sendiri, padahal orang soleh banyak di sini. Lebih baik duduk bersama orang-orang soleh. Karena persahabatan, bertetangga kita sebentar, tahu kita nama seseorang sebentar, itu tetap akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukupkan karena sudah agak lama juga. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat-saat kita mendengarkan sedikit masukan atau rangkuman dari guru kita Ustaz Dharma, sambil menunggu waktu berbuka, di sini kita sudah kedatangan guru kita Ustaz Abu Bakar Idrus. Tapi tolong dibantu untuk pimpin doa sekaligus pencerahan kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بنعمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Taala, yang mana hari ini kita berkumpul di dalam kedudukan pandangan Allah Subhanahu wa Taala. Rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan di dalam anugerah keimanan, karunia Islam, sehat walafiat di bulan suci Ramadan, yang mana kita saling mengikat diri satu sama lain di dalam pandangannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Di tempat yang di sini terdapat keberkahan, di tempat di sini terdapat suatu ampunan Allah Taala yang dimana kita niatkan dari segala kedudukannya agar kita bersama-sama bergandeng tangan di dalam segala perbedaan yang ada menuju kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala melalui hakikatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para asatidz, para guru, pengurus lingkungan masjid, pesisi naik, pengurus lingkungan, warga muslim, muslimah, yang dengan kebersamaan kita semoga Allah memberikan suatu karunia dan rahmat hidayahnya. Tanpa terasa Ramadan sudah melewati daripada setengah Ramadan, pertengahan Ramadan, ya sebentar lagi kita akan mengerjakan daripada penantian kita kedudukan daripada puncak ibadah bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari terakhir yang dibebaskan dengan malam Lailatul Qadar, yang disyaratkan dari segala kedudukan tersebut malam yang penentuan daripada suatu kebaikan, ketentuan daripada siapa yang mendapatkan malam daripada kedudukan lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita berharap Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu menyempurnakan di dalam kedudukan bulan Syahrul Ramadan untuk sama-sama saling mengikat diri, menguatkan kita, menghidupkan di dalam kedudukan masjid Allah, lebih beriktikaf, berusaha untuk menyempurnakan daripada kesempurnaan di bulan suci Ramadan. Jemaah sekalian, ada hal yang harus kita perhatikan di dalam kedudukan bulan suci Ramadan. Hakikatnya di dalam 11 bulan yang telah kita tempuh, 1 bulan ini sebagai tempaan kita untuk sebagai modal kehidupan di 11 bulan yang akan datang. Karenanya di sini terdapat dalam ketentuan yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa saja orang yang bisa mencapai daripada kedudukan malam Lailatul Qadar, dipastikan ya hamba tersebut, umatnya Nabi Muhammad tersebut yang terpilih akan mencapai kedudukan husnul khatimah. Segala amanatnya akan tercapai dalam segala pandangan ridha Allah Subhanahu wa Taala. Ya, dari mana kita dapat mendapatkan kedudukan tersebut? Masing-masing kita bisa berasa. Ya, kita semakin takut terhadap kedudukan pandangan Allah Subhanahu wa Taala, semakin terjaga di dalam segala kedudukan daripada apa yang kita zikirkan. Di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita zikir daripada kedudukan radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasul. Cerminan daripada kedudukan bulan Ramadan yang kita jalankan ini akan terasa bermanfaat apabila kita bisa merasakan Wassalatu wassalamu dari Islam, ya agar kita betul-betul bisa menjalankan syariat yang telah ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap diri kita, selalu umat yang dianggap Allah, yang Allah
Tidak diajarkan antara surga yang hak yang batil di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita terjadikan sebagai umat yang penuh dan berrahmat dan alamin. Karena kita dan yang dirahmati sudah sepatasnya kalau diri kita selaku umat yang terpilih menjadi rahmat bagi lingkungan kehidupan kita. Karena terlibat daripada satu Islam itu sebagai umat yang penuh rahmat dan alamin. Ya, terjadikan di dalam Muhammad SAW sebagai rahmat dan alamin. Ya, wajib di dalam diri kita itu ada satu cerminan sebagai akhlak dari pemimpin dalam Muhammad SAW. Ya, sudah semua ada cerminan kita dalam syariat Islam sebagai rahmat dan kehidupan kita. Sudahkah kita menunjukkan kedudukan syariat Islam secara kuat dengan diri kita dalam keluarga kita? Rahmat dan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Dari mana bisa menjaga keluar rahmat? Jangan sampai kemudian kita dijadikan hamba yang egois kepada Muhammad SAW. Ya, hamba yang egois itu yang bagus. Yang kita mengerjakan daripada berupa sholat, puasa, sedekah, ya, sedekah, puasa, tapi tidak bisa menjaga pandangan matanya, tidak bisa menjaga pendengarannya, tidak bisa menjaga mulutnya, lisannya, hatinya kotor. Sehingga semua apa-apa sekalian yang Allah lakukan, ya, itu bahasanya akan dibuat percuma, ya. Hakikat daripada kita sholat, puasa, saja, tapi kita tidak terjaga. Bergibah, bersuci, bernamimah, bukan karena segala kehidupan manusia yang ada. Apalagi dengan perbedaan yang ada. Merasa diri kita telah berada dari kita satu. Ya, tidak ada jadinya. Dan itu dilakukan oleh Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad aku pada saat Nabi tanya bagaimana dengan Muhammad kata saya tidak. Jadi pun tidak terjadi. Ya, akhlak yang sempurna menjawab begitu. Kalau Nabi SAW menjadi dirinya ada. Dan sokong Nabi merasa sudah selamat, tapi tidak mengajarkan hal itu. Dicontohkan hal yang agung itu. Kalau kita ada di sini masih ada di sini jangan benar. Tapi sudah jadi kewajiban. Ya, selamatnya dia apabila telah jawab dan juga yang selamatnya Nabi Muhammad SAW apabila telah jawab dan umatnya. Selamatnya suami apabila telah jawab dan istrinya. Selamatnya seorang bapak apabila telah jawab dan anak-anak. Disebut sukses seorang guru bila murid-murid sukses di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah menjadi orang di atas kita. Susah menjadi pemimpin. Kita sudah ada di pekerjaan terhadap apa yang dimiliki. Boleh kita puasa dan segala kedudukan, tapi apakah kita telah mampu dalam Allah dan tidak sahabat Allah? Karenanya diri kita bisa saling menyelamatkan. Tidak bisa dengan surga sendiri tidak ada. Janganlah diberikan surga. Apakah kita selamat daripada siksa kubur? Apakah kita selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti kepada Allah? Tidak pikir siksa yang belum tentu kita selamat. Kalau pikir surga, ya, karena surga yang kita bagaimana kita telah kita rasakan. Surga kita bagaimana terima Tuhan merasakan. Bagaimana terima? Karena sudah disarankan, ini jannati. Ya, surga itu rumahku, surgaku. Ya, apapun keindahan yang kita lihatkan dalam surga kita ini, ya, kemewahan yang ada di dalam rumah, ya, ternyata surga hanya ada di dalam kedudukan anak istri kita. Ya, buat apa segala keindahan di rumah kalau tidak ada istri kita yang soleh dan soleh. Mereka celaka, kita pun celaka dan dunia. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan agar kita bisa memimpin diri kita melalui kita apa yang diamalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap anak istri kita, terhadap keluarga kita, tetangga kita, terhadap lingkungan kita, sehingga kita bisa
Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bagi-bagi. Sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasujud wa minka anatu wa ala rizqika nafsu jahat tamam wa kana al-umru wa sabatal ajru insyaallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Maka sebenarnya nanti baru kalimat hidangan yang sudah ada ya. Bisa
puasa, kalau tetap semangat, pasti waktu cepat berlalu. Yang pasti pas buat buka, pasti rasa kopinya, pasti berkah puasanya. Pada melompat ke gua.